Oke, kita masuk ke kejang demam, ya, atau neurologi pada anak. Paling sering pada anak-anak itu sebenarnya ada dua, ada kejang demam, ada epilepsi. Ya, gimana? Kalau kita bahas kejang demam, ya, yang pertama pastikan pasiennya kejang dan ada demam. Kalau epilepsi, kejang tanpa demam. Pause dulu. Oke, lanjut. Jadi itu tadi, sejang demam itu pasti ada demam. Jadi dia bangkitannya itu biasanya dari anak usia 6 bulan sampai dengan usia 5 tahun. Ya, dengan tidak ada gangguan pada intrakranial. Artinya apa? Pada otaknya itu dalam kondisi normal. Jadi kalau kalian EEG, pasien ini pasti normal. Sedangkan pada epilepsi, kalian EEG, pasiennya pasti tidak normal. Nah, di mana kalau pada kejang demam itu ada namanya kejang demam simplex dan ada namanya kejang demam kompleks. Kalau simplex itu durasinya kurang dari 15 menit, kejangnya umum atau general, tonik klonik, dengan frekuensi 1 kali per hari. Sedangkan kejang demam kompleks, kejangnya lebih dari 15 menit dan kurang dari 30 menit. Ya. Kejangnya itu bisa sampai 6 kali kejangnya vokal dan parsial. Artinya apa? Kejangnya hanya di di setengah badan saja. Sedangkan frekuensinya bisa terjadi lebih dari 1 kali per hari. Dan biasanya tidak ada penurunan kesadaran tiap kejang. Biasanya. Tapi bukan berarti pasiennya benar-benar tidak ada penurunan kesadaran, pasiennya bisa penurunan kesadaran. Tapi dia biasanya kalau kayak gini ada kelainan pada EEG. Ya. Nah, di mana kalau epilepsi itu ada dua, ada vokal dan ada generalisata. Kalau dia vokal, itu ada dibagi 3. Yang pertama ada namanya simplex, ada yang namanya kompleks, dan ada yang namanya mix, ya, atau biasa juga disebut dengan partial to generalisata atau secondary generalisata. Jadi pasiennya ini vokal dulu, habis itu baru general. Sedangkan kalau dia yang generalisata, ya, pasiennya generalisata itu dibagi kejangnya. Yang pertama ada namanya tonik, ada namanya klonik, ada tonik klonik, dan ada namanya absan atau grand mal atau petit mal. Ya, kalau tonik itu kayak gimana? Tonik itu kaku. Kalau mioklonik itu, tadi itu tonik, habis itu mioklonik, habis itu tonik klonik, habis itu absan. Kalau tonik, pasiennya itu dia kaku. Kalau mioklonik itu kedutan otot. Kalau tonik klonik itu artinya apa? Dari kaku menjadi kelojotan atau bergerak menghentak-hentak. Sedangkan absan itu bengong. Tapi absan itu ada namanya tipikal dan atipikal. Kalau dia tipikal itu kurang dari 20 detik, ya, terjadi pada usia 5 sampai 14 tahun, dan itu biasanya ada gangguan kognitif. Sedangkan kalau pada pada pasien yang atipikal absannya itu terjadinya lebih dari 20 detik, serta pasiennya itu biasanya tidak ada gangguan kognitifnya. Ya, EEG-nya normal. EEG-nya normal. Oke, selanjutnya kalau misalnya dia kejang demam, ya, itu kan kurang dari 15 menit yang simplex. Kalau yang kompleks itu kurang dari 30 menit. Nah, kalau yang epilepsi itu kurang dari 30 menit, tapi dia memiliki kelainan pada intrakranial. Bedanya di sana. Makanya yang kompleks sama epilepsi itu bedanya tipis. Bedanya tipis sekali. Kira-kira dari kompleks bisa nggak jadi kerja yang epilepsi? Bisa. Bisa. Tergantung dari riwayat orang tua. Orang tua punya riwayat kejang.
dan riwayat epilepsi bisa namanya terjadi epilepsi. Selanjutnya, tata laksana gimana? Tata laksana utama itu menggunakan menggunakan diazen. Kalau pada anak-anak, ya, khususnya pada anak-anak, ya, kalau dia masih di rumah bisa diberikan diazepam per rektal. Ya, kalau usianya berarti di bawah 12 kg bisa diberikan 5 mili. Kalau di atas 12 bisa diberikan 10 mili. Dengan maksimal 2 kali pemberian. Ya. Dengan jarak 15 menit. Sedangkan kalau dia di rumah sakit langsung saja kalian berikan diazepam IV 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Atau bisa diberikan midazolam IM 0,2 mg per berat badan. Ya. Sedangkan kalau nggak bisa, kejangnya masih berlanjut, bisa kalian berikan salah satu phenytoin atau phenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan. Jika masih lanjut, masukkan saja di NICU untuk diberikan obat-obatan profilaksis. Nah, NICU apa kepanjangannya? Intensive Care Unit. Ya. Nah, kalau profilaksis, kalau misalnya dia intermiten selama 48 jam, diazepam oral 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan indikasi kejang dengan temperatur 39. 1 tahun waktunya adalah 4 kali kejang dan kejangnya kurang dari 6 bulan. Itu bisa diberikan intermiten 48 jam. Sedangkan kalau jangka panjang diberikan selama 1 tahun, bisa diberikan asam valproat 15-40 mg berat badan, phenobarbital 3-4 mg per kilogram berat badan, dengan indikasi KDK atau kejang demam komplikata, dengan gangguan neurologis berat, ya, dan ada hidrosefalus. Ya. Oke. Gimana kalau epilepsi? Podo. Tata laksana ini podo. Cuman yang membedakan sama banget. Cuman kalau epilepsi ada namanya status epileptikus. Nah, kalau status epileptikus itu ya EEG-nya pasti bermasalah dan kejangnya lebih dari 30 menit. Kejang berulang dan kejangnya lebih dari 30. Ya. Tetap tata laksananya sama awal-awal. Dan dia bisa nanti diberikan manitol juga. Kalau status epileptikus. Nah, tuh, habis itu apa mana ya? Pada neurologi apa lagi? Neurologi, ya, meningitis. Oke. Kalau meningitis pada anak itu kan disebabkan biasanya karena infeksi pada pada meninges, ya. Di mana pada anak-anak itu sama aja akan ada yang didapatkan kaku buruk. Terus Bruznicki 1, 2, 3, 4-nya biasanya positif. Ya, meningeal sign, materi apa? Nah, bakterinya bisa apa aja? Tibio bisa, terus bakteri-bakteri lainnya bisa, virusnya bisa. Makanya dibedakan itu berdasarkan apa? LP, ya, lumbal fungsi. Penunjangnya menggunakan lumbal fungsi. Nanti kalau misalnya kalian dapatkan itu warnanya kekuningan, itu biasanya disebabkan karena bakteri. Tapi kalau warnanya jernih, itu bisa 2. Kalau misalnya warnanya itu santokrom itu TB. Tapi kalau warnanya jernih, itu virus. Santokrom itu putih kekuningan gitu loh. Putih kuning-kuningan. Ya. Santokrom. Oh iya, santokrom. Ya. Terus habis itu pengobatannya gimana? Nah, karena ini meninges ya, harus hati-hati. Bisa diberikan antibiotik, tapi antibiotiknya biasanya langsung IV. Langsung IV. Ya. Sedangkan kalau misalnya ada TB ya sudah OAT, pasti OAT diberikan. Ya. Gitu. Ada demam nggak kalau meningitis? Ada. Nah, kalau dia meningitis sama ensefalitis itu sama. Cuman yang membedakan apa? Kalau ensefalitis
dia pasti ada kejangnya. Ensefalitis itu pasti ada kejangnya. Jadi ada bisa penyakitnya itu meningoencephalitis. Jadi meningitis kena, encephalon juga kena. Meningoencephalitis. Itu. Bedanya di sana. Tata laksana foto. Tata laksana foto. Yusril gitu. Nah. Ya, itu. Terus habis itu apa mana? Cerebral palsy biasanya anak-anak. Kalau cerebral palsy pada anak-anak tuh biasanya kan kelainan paralisisnya pada otak langsung di pusatnya, ya. Jadi apa? Ya sudah, flaksit pasti ototnya. Flaksit pasti ototnya. Ya. Nah, kayak gitu. Ya pengobatannya sama kayak ini. Terus habis itu apa mana? Gastro. Gastro itu sebenarnya kalau pada anak diare paling sering. Diare karena air kausa susu biasanya. Air kausa susu. Jadi kalau pada diare pada anak itu secara klasifikasi ada dua. Yang pertama ada diare karena alergi susu sapi dan ada alergi intoleransi laktosa. Kalau alergi susu sapi ini biasanya disebabkan karena protein susu sapinya yang bermasalah. Ya, itu dianggap alergen oleh tubuh sehingga apa? Sehingga ditangkap oleh histamin. IgA. Kenapa? Apa? Iya, karena itu kan memang dari tubuhnya yang bermasalah. Jadi menganggap protein susu sapi itu adalah alergi. Kayak gitu, atau benda asing. Jadi setiap benda asing yang masuk dalam tubuh menurut dia alergi, sudah. Sehingga apa? Menimbulkan IgA aktif. Jadi protein susu sapinya masuk ke dalam tubuh, menimbulkan apa? IgA, tubuh kita itu imunoglobulin E itu aktif. Sehingga apa? Mengeluarkan histamin. Efeknya apa? Timbullah kayak gitu. Ya. Oke. Nah, gimana gejalanya? Gejala alerginya gatal, urtikaria, sesak dan demam. Dan edem, sorry. Sedangkan kalau lokal, gejala lokal, diare, muntah dan nyeri. Tata laksananya cukup kalian berikan susu hipoalergik atau misalnya susu soya. Susu soya itu untuk kedelai. Ya, soya itu kenapa? Bisa mendapatkan diare. Bisa, tergantung ibunya. ASI basi bisa. ASI basi itu berarti ASI yang sudah lebih dari 2 hari. Lebih dari 24 jam yang kamu taruh di chiller. Iya, masuk kulkas, tapi harus di freezer. Bukan di chiller. Di chiller itu kan di bagian bawah kan. Jadi kalau freezer kan di bagian atas kan. Yang besok basi dan jeruk dengan mas. Tadi ku pas nanti digodok lagi, dipanasin, dicairkan kayak gitu. Itu boleh, sangat boleh. Nggak bakal ASI lah, nggak bakal basi, karena kan selalu fresh. Tapi bisa pindah itu. Tergantung ibunya. Misalnya ibunya konsumsi sebelumnya ya mungkin yang terlalu banyak asamnya mungkin bisa, atau ibunya sendiri juga ngalamin diare juga bisa. Nah, kedua ada intoleransi laktosa, di mana ini karena defisiensi enzim laktosa. Sehingga apa? Sehingga laktosa ini dianggap sebagai penyebab terjadinya diare. Dengan gejala lokal yaitu diare, muntah, nyeri perut dan tinja berbau asam. Karena apa? Laktosa itu sifatnya adalah asam. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, habis itu apa diagnosisnya? Ya, klinis test, hidrogen breath test, ya, stool activity test. Jadi lihat kondisi dari anak. Ya, tata laksananya susu bebas laktosa atau rendah laktos. Ya. Oke. Nah, kalau diare secara umumnya pada anak-anak ya, itu ada disebabkan biasanya karena rotavirus dan E. coli. Di mana ini penyebabnya ini dapat menyebabkan terjadinya akut terus persisten
dan kronik. Kalau persisten itu, ya ingat aja persisten. Persisten itu 7 sampai 14 hari. Artinya apa? Ringan kurang dari 7 hari, berat lebih dari 14 hari. Itu. Ya, klasifikasinya gimana? Ada dia tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat. Kalau tanpa dehidrasi ya sudah, nggak ada dehidrasi sama sekali. Turgor kulitnya kembalinya normal. Ya, terus minumnya masih mau banyak, matanya cekung, ya. Habis itu mukosa bibirnya basah. Sedangkan kalau dia dehidrasi ringan sedang, turgornya lambat lebih dari 2 detik. Mata cekung, mukosa bibir kering, anak sangat haus dan masih mau minum. Kalau dehidrasi berat dia sudah tidak mau minum sama sekali, turgornya sangat lambat, mata sangat cekung, mukosa bibirnya sangat kering. Dan ada penurunan kesadaran. Ya, begitu. Nah, di sini ya kalian bisa berikan dia oralit ya dan cairan kristaloid. Kalau dia tanpa dehidrasi ya sudah berikan dia, kalau dia di bawah 2 tahun berikan 50 sampai 100 cc per BAB. Per BAB ya, per dia diarenya. Sedangkan kalau lebih dari 2 tahun berikan 100 sampai 200 cc per BAB. Sedangkan kalau dia dehidrasi ringan sedang ya, kalian berikan dia oralit atau kristaloid dengan 75 cc per kilogram berat badan 3 sampai 4 jam sekali. Sedangkan dehidrasi berat, kristaloid 100 cc per kilogram berat badan. Kalau kurang dari setahun, bisa berikan 30 cc per jam atau 70 cc per 5 jam. Kalau lebih dari 1 tahun, 30 cc per setengah jam dan 70 cc per 2,5 jam. Ini artinya apa? Dia pasiennya mengalami shock hipovolemik. Terus ada namanya lintas diare. Lintas diare ini pengobatan yang boleh diberikan pada anak-anak diare. Pertama oralit, yang kedua zinc, ketiga antibiotik selektif. Habis itu teruskan ASI dan edukasi pada Ozana. Ya, Ozana. Ya. Nah, oralit itu fungsinya apa? Untuk mengganti cairan. Zinc memperbaiki fili-fili pada usus. Antibiotik fungsinya menghabisi bakteri yang masuk ke dalam tubuh. ASI fungsinya adalah untuk imunitas. Edukasi pada ibu adalah untuk menjaga anaknya agar selalu terpenuhi kebutuhan. Nah, zinc di sini dosisnya itu kalau dia kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg. Tapi kalau dia lebih dari 6 bulan diberikan 20 mg selama 10 hari. Ya. Oke. Udah beres. Sorry. Kalau GERD itu namanya adalah gastroesophagus esophageal reflux disease. Asam lambungnya yang naik ke atas. Nah, kalau mah yang asli namanya itu dispepsia. Oh, kalau GERD itu dia asam lambungnya naik ke atas. Kalau GERD tanpa D. Hah? GERD tanpa? Tanpa D. Gak ono. Gak ono. GERD ya GERD. Ini anu sopo. GES sama GERD, Mas. Oh, kalau GER itu cuman dia reflux doang, dia belum menyebabkan apa-apa. Kalau disease dia biasanya sudah ada luka. Ah, itu dia sudah luka. Yang itu bedanya di situ doang. Ya. Itu doang. Piro 2-0. 1-0, Luis. Fokus. Nah, jadi itu kondisinya di sana ya. Obat-obatannya menggunakan PPI saja. Proton pump inhibitor. Kalau dia misalnya terus habis itu bisa kalian berikan apa? Sukralfat ya sebagai mukoprotektan boleh atau antasida boleh ya. Antasida buat Ya, Kolestasis. kolestasis. Apa itu? Kolestasis. Kole itu apa? Kolesistitis. Berarti apa? Infeksi pada empedu. Kalau kolelitiasis? Empedu.
Ya wes, beres. Piye? Banyak ya materinya ya, Pak Iya. Pediatri. Nanti Alin di Google ya, Mas.